Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Gila nih Fedian gak balik-balik anjir. Ternyata ngilang. Dia yang ngilang. Ternyata ngilang gitu ya. Dan kita juga gak ganti baju. Tapi kayaknya kemungkinan minggu depan juga Fedian belum datang ya. Maksudnya belum ada ya. Dia baru balik tanggal 9. Iya, jadinya bingung nih antara kita tadi mau aja ya. Coba ini apa? 2 minggu sekali live. Oh iya, kalau live bisa dia datang. Iya bisa. Bisa live iya. Bisa. Live bisa datang dia. Yoi. Udah ada lah OTM card itu mah. Kalau ada yang buat nanya ya OTM card ya. Kita udah ini kok udah jadi, udah tinggal kita rilis aja gitu. Masih ada perintilan dikit lah. Nah, hari ini kita ngebahas konspirasi apa Is? Kalau kemarin udah Jessica Wongso. Ini adalah namanya sih Nevada Triangle atau segitiga Nevada. Anjay, apa? Jadi saingannya segitiga Bermuda. Emang ada? Di mana daerah mana? Di daerah Nevada, Amerika. Kalau di segitiga Bermuda itu kan lu di tengah laut kan? Iya. Nah, ini lu di daratan lah, di pegunungan gitu. Banyak pesawat yang hilang di situ. Ada yang hilang. Banyak. Bahkan bukan ratusan, jumlahnya 2.000. Anjing banyak banget, Bro. Pesawat lagi. Hilang apa jatuh? Ya jatuh dan tidak ditemukan maksudnya. Lah kan daratan ya? Ya makanya. Tapi ya luasnya tuh lumayan besar gitu. Dan menariknya sih, maksudnya kan ada 2.000 pesawat ya. Tapi kenapa nggak ada yang, maksudnya gue aja baru tahu gitu, ya kan? Kita baru tahu adanya Nevada Triangle yang terkenal kalau segitiga Bermuda terus. Udah dibahas belum sama Indonesia? Gak tahu sih, nggak nyari. Kalau nggak nyari, Anjir gue sampai nyari. Terus. Nah itu jadi tempatnya itu, jadi 2.000 pesawat itu dihitung dari sekitar 60 tahun yang lalu lah. Iya. Dari jangka waktu 60 tahun ada sekitar 2.000 pesawat yang telah hilang gitu. Nah lokasinya itu jadi dia terbentang dari 3 titik. Jadi triangle kan segitiga. Yang pertama adalah Las Vegas, terus di Fresno dan di Reno, daerah Nevada. Itu luasnya sekitar 65.000 km3. Anjing. Jadi lumayan luas lah. Dan karena luas itu jadi ada daratan itu ada berbagai jenis teren atau dataran gitu. Ada hutan, ada gurun, ada pegunungan juga di situ segala macam. Jadi luar biasa gede. Pesawatnya yang hilang dan orang yang hilang pun kebanyakan ya dideklar dia sudah meninggal gitu. Gila. Dan bangkainya itu kemana? Yang aneh. Susah banget ditemuin. Ini tuh gurun gitu ya? Apa enggak sih? Ada. Jadi banyak karena gede gitu. Jadi ada hutannya. Terus ada gurunnya. Jadi kosong tapi nggak ada bangunan sama sekali. Kosong aja. Tadi buat apa sebenarnya? Pegunungan biasa aja udah orang. Biasanya buat orang hiking aja. Oh iya. Iya benar kosong. Bener-bener kosong jadi nggak ada apa-apa dan rada aneh sih kalau susah ditemuin gitu ya. Iya kenapa ya? Maksud gue juga kenapa sih harus dibuat itu segitiga anjir? Nggak tahu ya. Mungkin karena emang titik-titiknya ya. Maksud gue kenapa nggak kotak gitu? Maksud gue kenapa nggak? Maksud gue kayak kan segitiga. Gue yakin ada satu kota lagi yang tidak dihitung kayaknya harusnya bisa jadi kotak gitu bang maksudnya. Iya sih. Tapi emang yang ditikin mungkin emang radiusnya di segitiga itu sih. Nah itu banyak yang nggak ditemuin. Contohnya kayak ada kisah pesawat tahun 1941. Ada 5 pesawat sekaligus yang menghilang di situ. Anjay. Jadi bener-bener jatuh mungkin atau kayak gimana tapi ya mereka tidak kembali gitu. Terus ada pesawat bomber yang hilang. Dan ketika dicari kan kembali lagi kan 9 pesawat nyari. 1 dari 9 pesawat itu juga ikutan hilang gitu. 1 dari 9 pesawatnya hilang? Iya, kenapa ya maksudnya? Kalau memang misalkan itu kesalahan pilot gitu ya, tapi kenapa sebanyak itu? Terlalu banyak sih. Harus di posisi itu loh, mereka mengalami hal yang sama gitu. Magnet ada nggak nanti teorinya? Bukan ke magnet sih, ada lebih ke cuaca gitu segala macem. Kalau dari saintisnya ya pastinya kan. Tapi salah satu korban yang terkenal tuh ada namanya Steve Fossett. Dia ini salah satu korban yang lumayan terkenal sih di Amerika katanya. Dia seorang petualang gitu, jadi memang dia suka kayak naik pesawat, dia bisa naik pesawat pilot gitu. Suka berlayar juga, bener-bener orangnya suka petualang banget. Terus memecahkan banyak rekor juga katanya. Kayak salah satu rekor dia pernah pecahin itu keliling dunia pakai balon udara. Jadi ini orang bener-bener udah jago lah, udah hatam aja. Keliling dunia pakai balon udara. Berapa lama anjir? Gak tahu. Oke. Gue lagi mikir, ini orang udah jago lah, pokoknya udah berpengalaman banget gitu. Tapi maksudnya orang sejago dia aja menjadi korban di Nevada Triangle.
Jadi kronologinya tuh dia di tanggal 3 September 2007 ya, si Fawcett ini mengendarai sebuah pesawat sendiri dia. Jadi pesawat kayak yang untuk 2 penumpang doang gitu. Dia melewati gurun Great Basin di Nevada. Dan ketika sebelum perjalanan itu pun dia ya seperti hari-hari biasanya, jadi dia kayak emang pengen lihat-lihat pemandangan doang dan nanti balik lagi. Bahkan dia bilang ke keluarganya, nanti gue akan balik sebelum lunch atau apa gitu. Pokoknya sebelum makan dia akan balik gitu. Dia cuma pakai kaos sama celana sweatpants doang. Bahkan dia nggak bawa GPS trackernya sama HP karena memang tujuannya untuk dia terbang itu cuma untuk have fun aja gitu dan akan kembali lagi. Tapi sayangnya itu malah jadi yang terakhir dan dia nggak bawa GPS trackernya dia itu. Dan itu yang bikin dia nggak ditemuin sama sekali itu sampai lama banget. Nah setelah beberapa jam istrinya kan udah mulai khawatir, akhirnya dilaporin lah kalau kemungkinan si Steve Fawcett ini menghilang. Nah menurut county manager si Jeff Page namanya, dalam hitungan hari mereka mengerahkan lebih dari 45 pesawat untuk mencari si Steve Fawcett ini. Mungkin karena dia terkenal kali ya, jadi ya di deploy pesawat yang banyak gitu, menjadikan salah satu pencarian terbesar di Nevada katanya. Katanya juga biayanya sampai 1,6 juta dolar, cuma itu gue nggak tahu benar atau enggak ya. Cuma ya sebesar itu guys, cuma nggak ditemuin sama sekali. Kok gue kayak pernah denger ya? Mungkin pernah denger kali ya, karena orangnya terkenal kali ya. Iya. Jadi tapi nggak ditemuin sama sekali, bener-bener nggak ditemuin sama sekali dari 45 pesawat itu. Gila sih. Maksud gue apa ya? Sampai kalau bangkai hilang iyalah, tapi bangkainya at least ada lah. Bangkai pesawat kan gede aja. Kalau bangkai manusia mungkin entah dimakan hewan buas ya kan. Maksudnya emang susah ya kayak mencari, apalagi pakai pesawat gitu dari atas kan. 45 pesawat itu kan bisa mengcover ground sangat cepat gitu. Kenapa tidak bisa ditemukan? Gue penasaran. Terakhir tuh korban tahun berapa tadi? Kalau yang mana nih? Korban yang tadi lo bilang? Yang Steve Fawcett ini. Ini 2007. Ada nggak korban terakhir? Gue nggak tahu sih rekornya. Cuma yang paling terkenal ya si orang ini. Tapi menarik nih, tahun 2008 ditemukan loh. Siapa sih ini? Setahun. Jadi ada seorang hiker yang lagi naik gunung lah. Dia nemuin sebuah kartu identitas di dekat Danau Mammoth namanya, di daerah situ lah. Dia nemuin kartu identitas. Nah itu miliknya si Steve Fawcett. Akhirnya baru dikerain pencarian lagi. Akibat penemuan itu ternyata ketika temunya kartu identitas itu lokasinya tuh 65 mil dari lokasi dia lepas landas. Jadi dicari lah di sekitar situ. Akhirnya ketemu tuh baru besoknya ditemuin lokasi pesawatnya pas jatuh dan ditemuin ada bongkahan ekor pesawatnya. Dan ketika diidentifikasi nomornya benar itu yang dinaikin sama Steve Fawcett, baru ketemu gitu. Nah sekitar sebulan baru ditemuin sisa mayatnya. Sisa mayatnya ini? Udah sisa. Anjir. Itu udah setahun gak sih? Iya udah setahun kan? Abis itu berapa bulan? Iya abis itu baru diinin kan. Gila. Tapi gak ketahuan nih kenapa jatuhnya? Enggak. Maksudnya ketika diiniin ya mesinnya gak ada mengalami malfungsi sama sekali. Jadi jatuh aja tanpa sebab gitu. Dan anehnya juga mayatnya udah, tulangnya udah gak jelas anjir. Udah gak tahu kemana. Udah sisa-sisa doang. Iya, tapi at least ketemu lah ya. Iya. Kalau mayat mungkin ya bisa jadi ada binatang segala macam kali ya. Tapi mungkin kalau seandainya para pendengar gitu ya, yang kayak ini mah udah itu mah memang kecelakaan aja gitu. Cuma kan berapa tadi kok total kasusnya? 2000 cok. Lu kalau satu kayak gini gue maklumin dah. Iya maksudnya kalau 50 lah ya. Itu masih 50 juga masih termasuk banyak ya menurut gua. Kalau dalam jangka waktu 60 tahun 50. Tapi pesawat kan, ini ngomongnya pesawat kan. Pesawat tuh menurut gue ya salah satu kendaraan yang moda transportasi yang paling aman di dunia gitu. Makanya jarang banget kasus pesawat jatuh gitu. Mungkin lu hari ini lu buka berita kecelakaan mobil banyak, besok lu buka lagi ada lagi, motor ada lagi gitu ya. Kereta dan pesawat itu salah satu kendaraan yang paling aman gitu loh. Kalau sampai dalam 50 tahun terakhir ada ibaratnya 50 gitu ya, itu pun termasuk lumayan banyak loh. Berarti setahun ada satu. Kalau 50 kan. Iya, kalau 50. Kalau 2000 tuh 2000 sebulan 3 anjir. Sebulan 3 cok. Lu berarti kan bisa kebayang ya, entah terlepas dari pesawat besar pesawat kecil ya. Tetap aja dalam bentuk pesawat gitu. Iya, dan anehnya yang gak ditemuin itu sih menurut gue. Maksudnya kalau 2000 ditemuin oke lah.
Ya mungkin kayak masih bisa jadi diteliti gitu loh, nih mesinnya ternyata rusak. Nah ini nggak ditemuin, jadi kan susah ya orang kayak ini kenapa aja. Maksudnya apakah gara-gara malfungsi atau gara-gara emang pilotnya salah gitu, jadi orang bener-bener nggak tahu gitu gara-gara apa. Lu ada penjelasannya ya? Di akhir ada, cuma itu ya belum pasti, kayak masih spekulasi dari orang-orang pinter aja. Kayak masih belum tahu sebenarnya. Orang-orang pinter tuh maksudnya saintis. Oh iya. Soalnya orang pinter gue beda. Orang pinter gue beda, bro. Nah selanjutnya yang menarik, korbannya adalah David Steves. Siapa dia? Dia itu letnan. Jadi di tahun 1957 Letnan David Steves mengendarai pesawat latihan nih dari markas angkatan udara di San Francisco. Tujuannya ke Arizona. Nah, beberapa lama kemudian pesawatnya hilang dari radar dan dia nggak mendarat di markas. Nah setelah dicari dan nggak ditemuin, pilot yang berumur 23 tahun itu dianggap meninggal dunia lah akhirnya. Tapi mantepnya bro, 54 hari setelah kecelakaan itu tiba-tiba nongol David Steves. Pincang-pincang gitu ke salah satu tenda yang pokoknya pendaki lagi mendaki di daerah situ lah. Dia nyamperin katanya udah berewokan, terus badannya kayak udah babak belur gitu loh, udah luka-luka. Berapa bulan tadi jaraknya? 54 hari setelah dia dinyatakan meninggal. Dia kayak kelaparan gitu kan pastinya kan, kayak minta makan dan segala macam. Nah akhirnya baru diidentifikasi sebagai David Steves, itu beneran dia masih hidup gitu. Nah habis itu dia cerita tuh kalau katanya di pesawatnya tuh ada ledakan yang buat dia kayak nggak sadarkan diri. Terus akhirnya setelah dia bangun, dia coba untuk ambil kendali ke pesawatnya tapi nggak bisa katanya, udah terlalu asapnya udah terlalu parah. Jadi dia terpaksa harus lompat dan pakai parasutnya. Tapi karena mungkin rada telat gitu ya, jadi landingnya kurang baik dan kakinya patah. Nggak patah sih kayaknya, seleo gitu lah. Jadi dia limping gitu, pincang-pincang segala macam. Tapi ini lumayan keren sih ceritanya dia sih. Maksudnya dia salah satu survivor dari Nevada Triangle. Tapi ada sampai sekarang masih ada kan kesaksiannya? Ini kan dia udah 1957 kejadiannya. Jadi dia udah meninggal. Nah dia ketika dari parasut itu katanya di jalan tuh 2 minggu dia nggak makan aja, nggak makan nggak minum. Nggak mungkin anjing. Itu gila sih makanya. Dia tapi akhirnya dia nemuin kabin yang nggak kepake. Nah dia cari-cari katanya di situ dia nemuin makanan kaleng segala macam lah. Mungkin dia nemu minuman juga segala macam. Terus akhirnya dia nemu apa sih namanya? Pancingan. Di situ. Nah selama beberapa hari sampai dia yang ketemu si hiker itu, dia mancing jadi survivalnya, hunting. Jadi dari situ dia makan sebisa mungkin katanya sih begitu. Berapa 2 minggu? 2 minggu Nggak makan nggak minum. Waktu itu yang kejebak di gua Thailand tuh berapa ya, 2 minggu ya? Pak 13 hari ya. Iya nyaris 2 minggu. Tapi kan dia masih minum gitu. Mungkin minum kali ya, mungkin nih minum sungai kali. Iya sungai. Nggak tahu. Cuma mungkin intinya sih nggak makan. Kalau nggak makan mungkin gue sedikit ya gara-gara yang Thailand itu kan bisa ya. Iya. Cuma kan ya nggak tahu sih ya, di gunung gitu gue nggak tahu sedingin apa ya. Apalagi di Amerika gitu gue tidak bisa membayangkan sih. Nah tapi sama sih kayak lu, orang-orang nggak percaya sama dia. Kayak bisa aja dia bohong gitu kan, nggak mungkin 2 minggu lu bisa survive tanpa makan dan minumnya sangat sedikit gitu. Jadi orang-orang bahkan ada yang mencurigai dia tuh kalau sebenarnya dia kayak pesawatnya sebenarnya kayak di waktu itu kan zaman-zaman kayak masih perang dingin gitu lah ya. Dia kayak menjual pesawat atau membelot gitulah. Cuma ya dia tidak mau memberitahu dia berkhianat, jadi dia berbohong gitu. Jadi orang-orang curigai kayak gitu. Nggak ada yang percaya gitu sama David Steves kalau dia survive. Tapi akhirnya dia meninggal di tahun 1965. Ironisnya kecelakaan pesawat. Tapi di tempat yang sama? Enggak, tempat yang berbeda. Nah tapi setelah dia meninggal itu 12 tahun setelah dia meninggal, bangkai pesawatnya ditemuin. Terus? Jadi jujur selama ini. Dan tapi ya itu nggak ada yang tahu bangkai pesawat itu gara-gara apa. Dia cuma bilang gara-gara ledakan doang kan. Mungkin bisa jadi itu malfungsi atau ada sesuatu yang lain, nggak ngerti juga sih. Di daerah aneh itu sih, anomali atau apa gitu. Iya sih. Itu nggak jelas sih. Anjir bro, gokil sih. Sampai sini tuh kayak gue merasa kayaknya bukan sesuatu apa ya, kebetulan deh.
Kalau dari gue ya, karena jumlahnya itu sih ya. Dari jumlah sama kalau memang terjadi ledakan, malfungsi dan lain sebagainya, kayaknya mungkin ada suatu tadi yang gue bilang guys, entah magnet kayak misalnya anomali gitu kan. Kalau orang cuma di tempat itu doang. Tempat itu doang gitu. Misalnya kayak lu kalau naik kereta di lewat rel kereta kayak kan itu ada magnet yang bisa ngebuat mesin ini lu mati gitu loh. Kasarnya kayak gitu loh. Mungkin di situ ada anomali seperti itu yang ngebuat kapal lu tuh mungkin dalam rusak, bahan apa tuh jadi kayak memanas atau apa gitu loh. Iya sih. Itu aneh sih emang. Tapi gara-gara banyak pertanyaan itu jadi orang banyak yang berteori gitu loh. Termasuk konspirasi pastinya kan. Bahkan ada yang antara alien pastinya kan atau militer. Iya. Ini menarik kayak nih. Apa? Karena kan ini di Nevada kan. Dan di triangle itu bener-bener di sampingnya persis. Itu area 51 bro. Fuck bro. Jadi gurunnya area 51 bener-bener di samping. Jadi ini misalkan segitiganya gini ya. Di sini nih area 51 nih. Di titik itu bener-bener deket dah. Kalau dari atas map mungkin kalau dari itu kita jalan bisa berapa puluh kilometer mungkin atau berapa belas kilometer. Cuma ya deket sih, bener-bener sebelahan gitu. Jadi orang-orang kayak berasumsi berteori kayak apa gara-gara deket area 51 gitu ya. Pokoknya antara eksperimen alien atau enggak eksperimen militer gitu. Jadi pesawat yang lewat tembak antara lu kena eksperimen atau ya ditembak mati. Atau terjadi anomali ya benar juga bisa juga sih akibat siapa tahu gara-gara eksperimen apa gitu ya. Nah itu orang-orang jadi kayak gitu sih. Terus kayak ada beberapa, gue nggak tahu sih ini kebenarannya ya. Kayak ada yang mengklaim kalau kecelakaan pertama tuh sekitar tahun 1938 lah. Nah itu sama kayak ketika Area 51 beroperasi atau dibangun gitu segala macam. Cuma gue nggak tahu itu kebenarannya. Itu teori orang aja sih. Anjir, itu menariknya sih. Udah fix bro, udah fix bro. Bola pemerintah bro ini mah. Iya, karena ini salah satu fakta yang bikin kayak anjing. Iya, kalau tadi lu ngomong tuh gue mencoba kayak anomali yang terjadi aja kayak segitiga Bermuda. Ada Dajjal. Gue merasa itu aja sih kayak ada suatu anomali kayak di segitiga Bermuda lah misalnya atau mana dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata sebelahan sama area 51 sih. Iya anjir. Itu gila sih, lumayan gila sih. Gokil sih. Gue tadi makanya gue langsung kayak anjir nih mah bisa program pemerintah dan alien bro. Iya nih dia mapnya nih kalau dari atas nih. Jadi ini segitiganya. Iya deket. Ini area 51. Deket bro. Ini mah masih areanya area 51. Iya. Lu kalau sananya ngelakuin eksperimen juga pasti kesana-sana dikit lah. Iya dan segitiga itu fun fact-nya adalah semua itu milik pemerintah. Jadi nggak ada milik private property. Iya berarti masih areanya 51 bang. Itu ya? Haknya dia ya. Kalau mau ditembak ya udah itu kan haknya dia. Iya benar. Anjir itu banget. Itu maksudnya mungkin itu salah satu yang buat mikir. Iya gue yakin di sana juga ada. Ya maksudnya kalau ini curiga gue ya. Misalnya pesawat jatuh juga cepet gitu. Militer ada pungutin gitu. Kelar banget gitu ya. Iya lah karena kan yang tahu pertama pasti mereka langsung diambil aja gitu. Iya 2000 bro, 2000 pesawat nggak mungkin anjir. Lu nggak punya bangke itu udah pasti militer. Udahlah cash close anjir itu mah anjir udah pemerintah anjir. Iya kalaupun bukan alien ya militer lah seenggaknya itu mah. Iyalah pasti sih. Nggak mungkin lagi anjir. Dan misalkan itu militer gitu dan ditembak jatuh, merahasiakan apa dia gitu ya? Udah pasti ya itu nyambung ke area 51 lah sih. Iya, antara alien kalau enggak ya senjata yang disembunyikan sih itu. Udah fix banget deh. Kalau yang selamat itu ya mungkin ya maksudnya dikira meninggal lah. Dikira udah meninggal aja udah. Kayak jadinya kan orang sana juga tahu kalau ada anomali nih di sini. Orang juga tahu lah pesawat pasti jatuh gitu. Iya. Ya kan bisa jadi area 51 nih kayak pesawat tiba-tiba meledak dia memberikan gelombang apa yang drrrrt gitu yang senjata yang kita tidak tahu kan. Anjir bro, ini udah crazy bro. Tapi ini ada menurut ahli, maksudnya ada dengar menurut ahli. Iya apa deh, gue udah nggak percaya anjir sama ahli-ahli nih kalau udah kayak gini. Ya pasti kan mereka mencoba untuk logis mungkin lah ya. Mereka bilang sih berbagai macam faktor seperti kesalahan pilot, terus daerah emang yang sulit untuk dikendarain pesawat, sama cuaca yang tidak terprediksi gitu. Ada yang berpendapat kalau jadi iklim di area tersebut tuh bikin atmosfernya jadi berbeda yang bisa merusak pesawat katanya gitu. Terus anginnya juga nggak bisa diprediksi karena katanya emang ada satu fenomena yang disebut mountain wave. Jadi menyebabkan udara di pegunungan tuh emang
ekstrim kan. Jadi katanya bisa bikin pesawat ada namanya downward force, bikin pesawat jadi turun ke bawah gitu loh. Anginnya bikin pesawat ke bawah gitu. Nah, itu sih. Dan katanya susah ditemuin karena emang datarannya tuh abstrak banget. Dan banyak vegetasi, jadi hutan-hutan suka nutupin gitu dan bikin pencarian jadi semakin susah. Itu sih. Iya sih. Cuma ya kalau 2000 bangkai itu dia maksud gua. Tidak kelihatan gitu. 2000 bangkai, 2000 pilot anjir. Iya, maksud misalkan jumlah 2000 itu dilebih-lebihkan. Iya. Ya seenggaknya 1000 lah ya. Iya. 1000 itu juga banyak anjir. Ya tadi kalau misalnya dalam 50 tahun terakhir gitu 100 juga banyak ay. Banyak banget gitu loh. Jadi kayak maksud gua 2000 pilot, 2000 pesawat gitu jatuh secara tiba-tiba tuh aneh. Kalau misalnya dia bilang lagi datarnya susah ditemuin, ini 2000 men gitu. Iya, maksudnya kalau orang, let's say orang 2000, ya oke lah masih susah lah ya. Orang kecil gitu dan bisa dimakan apa binatang dibawa kemana-mana mencar susah. Pesawat gede bro, apalagi kalau hancur kepingannya bisa kemana-mana gitu kan, akan lebih mudah untuk ditemukan. Itu sih emang rada susah sih. Jadi kemungkinan untuk Area 51 semakin besar ya. Udah bro, itu udah jelas Area 51. udah apa namanya, gue blacklist lah itu. Ali anjir. Tapi memang Ali kan mencoba untuk logis lah, mungkin dia nggak tahu juga kan. Iya sih. Tapi gue penasaran sih daerah situ orang masih sering lewat nggak ya pilot-pilot, apa emang udah dihindari gitu ya kayak segitiga Bermuda? Nggak tahu gue. Dihindari. Antara dihindari atau enggak dari pemerintah bilang karena itu bahaya berarti jangan ada yang lewatin lagi. Jadi nggak boleh gitu. Iya bisa jadi sih. Bisa kan kayak gitu. Gila, apa tadi berarti judulnya Nevada Triangle? Iya, atau segitiga Nevada. Segitiga Nevada, anjir. Ternyata ada ya. Ada. Maksudnya di negara di daratan gitu bener-bener ada yang sering dilewati. Segitiga Bermuda di daratan anjir, unik juga tapi tai lah itu udah pasti Area 51 anjir. Iya sih mencurigakan sih emang militernya situ. Iya. Oke lah, ini kasus yang menarik banget, ternyata bahas 20 menit seru juga ya. Kita ya cepat gitu. Tapi kalau ada satu orang kayak Ferdian lagi pasti diskusinya panjang, bro. Iyalah, apalagi dengan pemikirannya dia kan. Pemikirannya dia belum keluar, nih pemikiran gue Faris aja gitu. Iya, tapi gue mau ini juga nanya pendapat lo tuh. Ada tuh satu kasus yang lumayan lagi rame yang mau dijadiin film. Apa? Saranjana bro katanya. Emang iya? Iya. Film layar lebar horor gitu. Iya, Saranjana mau dijadiin film. Kemarin gue terakhir baca sih ya, apa mungkin itu. Oh tapi masih baru kayak apa rencana gitu ya, maksudnya pre-production gitu. Iya baru ini ya doang. Menarik sih. Saranjana Kota Gaib 2023 horor. Anjir. Saranjana Kota Gaib. Tapi emang Indo cepet sih kalau bikin film horor. Cuma nggak tahu nih masa bener apa enggak nih. Belum lah pasti trailernya gitu harusnya belum ada sih. Tuman Segois. Kota Gaib Back to. Tapi Saranjana itu di mana dah? Lupa gue Saranjana di mana? Di luar Pulau Jawa kan? Di luar Pulau Jawa kota itu. Saranjana. Tapi menarik sih. Akhirnya kita bisa mendapatkan film horor yang di luar Pulau Jawa ya guys. Oh iya bener sih. Jarang. Kalau misalkan beneran mau dibikin. Iya jarang. Dulu ada Lampor dan sebagainya kan, setahu gue di luar Pulau Jawa. Tapi menarik sih, bagus. Oke lah ya, segitu aja dari konspirasi hari ini. Menarik nih, gila. Dari kemarin kita bahas kasus Jessica Wongso, terus ada Faris bahas yang apa namanya ini Nevada Triangle, dan minggu depan kita live. Hopefully bener, udah live aja lah ya. Live kita biar bisa kita coba interaksi. Juga sekalian. Iya, jadi 2 minggu konten, 2 minggu live langsung kita coba. Kita langsung bawa langsung aja lah janji nih. OTM card udah jadi lah ya. Udah jadi pokoknya. Udah siap gitu. Nanti kita kalau bisa ada sesuatu hal yang menarik lagi, bukan cuma OTM card yang kita keluarin, tapi kita tunggu aja nanti pas live pengumumannya gitu. Dan udah ada Fedrian tentunya ya, kita tunggu. Pokoknya langsung kita tagih konspirasi Taiwan. Gue gak mau tahu sih. Kayak itu udah satu hal yang bakal ketika dia datang, Fed lu bawa konspirasi Taiwan, gue gak mau tahu gitu. Langsung dikasih tema aja. Langsung kasih tema. Udah ini lagi lah. Tadi si Adriansyah juga ada komen tentang konten anak hilang juga. Apa dia? Ada, gue lupa anak hilang. Gue udah sempet baca. Gue mau angkat, cuma anak hilang tuh segmen Fedrian. Nunggu Fedrian lah kalau itu ya. Gak lengkap kalau ini apa anak hilang tanpa Fedrian gitu. Iya, tunggu aja lah. Tunggu aja. Jadi jangan lupa subscribe juga Opini Tengah Malam, share ke teman kalian. Gila nih udah mau 5.000 bro. 5.000 5 tahun anjing. 1.000 tahun. 1.000 tahun. Iya bener sih.
Kalau seandainya Desember nanti 5.000 itu baru 1.000 setahun deh. Gila bro. Itu masih 1 juta tahun lagi. Masih 1 juta tahun lagi. 1 juta subscriber. Capek banget. Oke lah segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe sama komen, share ke teman kalian juga. Langsung aja konspirasi apalagi yang mau dibahas tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.